semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau bahas film The Antrum. Nah, sebelumnya aku juga pernah bahas film The Antrum. Kalian bisa cek videonya di atas. Nah, kali ini pembahasannya akan beda. Kenapa? Karena aku mau ngasih review dan juga aku mau memberikan pengalamanku setelah menonton film The Antrum. Kalian penasaran? Sebelum lanjut ke videonya, aku mohon ke kalian untuk klik like-nya, klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang makin gede lagi. Amin ya Allah. Oke, lanjut. Nah guys, jadi film The Antrum ini tuh menceritakan yaitu seorang laki-laki atau boys. Nah, dia itu bernama Nathan dan juga kakaknya yang bernama Orly. Mereka ini tuh baru aja kehilangan anjing peliharaan mereka yang bernama Maxine. Nah, mereka itu juga kehilangan ibu mereka, guys. Jadi mereka ingin membawa jiwa ibunya itu lewat perantara anjing peliharaannya yaitu Maxine. Tapi Orly mengatakan kepada Nathan, kita tidak bisa menghidupkan orang yang mati, kita hanya bisa membawa jiwanya. Dan Nathan mengatakan bahwa oke, only her soul, gitu guys. Film ini tuh menurut aku cukup singkat sih untuk ukuran film-film horor lainnya. Nah, film horor ini tuh berdurasi 56 menit. Belum lagi dipotong oleh dokumenter tentang kejadian The Antrum di masa lalu dan juga ungkapan-ungkapan para penggarap film. Aku akan ngasih tahu ke kalian, ini dia cuplikannya. In 1988, a small movie theatre in Budapest, Hungary, burnt to the ground, killing the 56 people who were watching the film. The film that was screening was called Antrum. It's a disturbing story, Antrum. It's kind of the holy grail of underground cult films that no one has seen, except for a handful of film festival programmers who are now dead. People say that the film is cursed or possessed. I felt very different watching that film. Antrum is not safe. Nah, bagi kalian yang bertanya kenapa sih film The Antrum bisa mempengaruhi jiwa, bisa sampai bunuh diri, bisa sampai inilah, bisa sampai itulah, berbagai malapetaka yang ada. Nah, aku bisa jelasin karena ada juga penuturan dari salah satu penggarap filmnya. Ini dia cuplikannya. It's like watching this film makes you feel uneasy about your life for an extended period afterwards. And it's hard to unpackage what in your subconscious is being triggered there. Because whatever it's planted in the human mind, it lingers, stays there, and it gets released. And gets released in a way you don't know how. But it gets out. So, pada dasarnya menurut aku nih guys, jadi film The Antrum bisa mempengaruhi para penontonnya itu karena mungkin tersirat mantra-mantra yang benar-benar aneh atau bahkan bisa mengganggu pendengaran atau bahkan bisa memicu trauma. Ya kurang lebih kayak film Joker lah. Banyak kan waktu itu rumor yang mengatakan kalau orang yang mentalnya lemah jangan nonton Joker. Mungkin cara kerja film The Antrum juga begitu, jadi bisa menimbulkan halusinasi atau bahkan pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan yang mengganggu para penonton guys. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah guys, waktu aku menonton film ini rasanya udah tersugesti gitu bahwa film ini tuh berbahaya, bahwa film ini tuh menyeramkan, bahwa film ini terkutuk. Jadinya sebelum aku nonton juga udah ada atmosfer bahwa aku ini tuh bener-bener takut untuk nonton film The Antrum. Kemudian ditambah lagi dengan ketika di awal para penggarap film ini mengatakan bahwa film Antrum ini tuh benar-benar tidak aman. Jadi ya makin tambah takut lah aku dong pas nonton. Nah guys, film The Antrum ini tuh dibuka oleh musik yang cukup menyeramkan, cukup creepy dan benar-benar bikin merinding. Sampai aku juga nggak berani nontonnya guys, nonton sendirian maksudnya. Nah aku nonton juga ditemani adikku dan aku juga nonton sambil scrolling handphone karena aku benar-benar takut sama musiknya guys. Nah dan juga film The Antrum ini tuh nuansanya nuansa vintage gitu, nuansa zaman dulu dengan kualitas gambar atau tampilan gambar yang
retro gitu. Nah, kalau kalian bertanya kenapa sih judulnya The Antrum, nah jadi The Antrum itu dijelaskan oleh Orly ketika dia sedang berbincang-bincang dengan Nathan. Jadi The Antrum itu dijelaskan sebagai jalan menuju ke neraka. Diungkapkan oleh Orly yang mengatakan bahwa and at the very spot we'll find the entrance to hell, the Antrum, katanya gitu guys. Nah guys, setelah aku riset-riset, ternyata korban dari The Antrum itu bukan cuma di festival film Budapest dan juga di San Francisco, ternyata juga banyak korban lain. Di antaranya yaitu Janet Hilberg. Dia itu kejang-kejang setelah nonton film The Antrum. Kemudian ada juga 4 programmer lain yang kematiannya itu tidak diketahui kenapa. Kemudian ada juga yang bernama Joe Beringer. Dia adalah seorang programmer juga yang tewas ketika sedang penayangan film The Antrum. Ya emang gak masuk akal sih kenapa mereka bisa mati gitu. Komen di bawah. Nah guys, aku kan nonton film The Antrum tuh emang sebelumnya takut gitu. Nah tiba-tiba di tengah filmnya itu tiba-tiba nggak maju. Emang ya mungkin sih bukan didramatisir, cuma mungkin lagi error aja. Aku pengen curhat ke kalian, ini dia cuplikannya. Jadi guys, aku lagi serius nonton, tiba-tiba ini tuh nge-lag, gak tau kenapa. Nah guys ya, aku melihat dalam film The Antrum ini tuh banyak simbol-simbol yang ditampilkan, cuma sekelebat aja gitu loh, cuma beberapa simbol, dan itu tuh ada dari awal sampai akhir film. Kalau kalian mungkin penasaran atau kalian mungkin ini loh misteri dalam film The Antrum, kalian bisa menuliskan simbol-simbol itu, kemudian kalian cari terjemahannya apa. Tapi jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu sama kalian, oke? Nah, dan juga dalam film The Antrum ini tuh banyak terselip gambar-gambar yang kata aku sih cukup mengerikan gitu. Gambar hitam putih berisi kayak cewek dan cowok yang lagi disekap gitu. Aku gak ngerti sebenarnya maksud dari gambar-gambar itu apa, simbol-simbol itu apa. Kalian ada yang tahu, mungkin kita bisa diskusi di bawah, oke? Nah guys, segitu aja video dari aku, karena aku gak akan ngasih spoiler yang benar-benar sampai detail. Kalian nonton aja, karena ya menurut aku sih seru-seru aja filmnya. Kalau aku mungkin harus ngasih penilaian, aku kasih 7 dari 10 guys. Kalau menurut penilaian kalian gimana? Komen juga di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena selalu ada banyak video menarik untuk kalian setiap harinya. Enggak setiap hari sih, ya pokoknya sering lah. Bye! I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all night.